Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan syarah Durusullah jilid pertama, Ad-Darsul Al-Hadi wal Ishrun, pelajaran ke-21. Hadza darsu, pelajaran ini muraja'ah, pengulangan li ba'di durusis sabiqah, untuk sebagian pelajaran sebelumnya. Yang pertama, asmaul isyarah lil qarib, asmaul isyarah, kata tunjuk, lil qarib, dekat, al muzakkar, yang laki-laki, kita pakai hadza. Contoh, hadza fasluna, ini kelas kami, ya. Hadza fasluna, ini kelas kami. Hadza yang mubtada, kemudian faslunanya khobar, sekaligus fasalnya sebagai mudhaf, sedangkan dhamir muttasilna sebagai mudhaf ilaih. Contoh selanjutnya, hadza maktabul mudarrisi, ini meja guru. Nah, hadza mubtada, kemudian maktabunnya khobar sekaligus sebagai mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih, makanya dia kasrah. Kemudian hadza Muhammadun, ini Muhammad, hadza mubtada, Muhammadun khabar. Contoh berikutnya, hadza mudarrisuna, ini guru kami. Hadza mubtada, mudarrisu khabar sekaligus sebagai mudhaf, dhamir muttasil na di sini sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini semua yang ditunjuk muzakkar, maka kita pakai hadza. Faslun misalnya, maktabun, ini muzakkar, Muhammadun muzakkar, mudarrisun, dan ini muzakkarnya hadza untuk yang akil, misalnya Muhammad, atau ghairu akil, misalnya maktabun. Ya, yang kedua mengenai asmaul isyarati, kata tunjuk, lil qarib, yang dekat, al muannas, yang perempuan. Kita pakai hazi, artinya sama, ini. Misalnya hazi madrasati, ini sekolah saya. Hazi madrasati, ini sekolah saya. Hazi mubtada, madrasati ini khabarnya, madrasun sekaligus sebagai mudhaf, sedangkan ya mutakallim di sini sebagai mudhafun ilaih. Kenapa pakai hazi? Karena yang ditunjuk itu muannas, madrasah, ya. Madrasatun ini muannas, maka kita pakai hazihi. Ya, contoh yang lainnya, hazihi maktabul mudarrisi, ini meja guru, ya. Hazi mubtada, kemudian maktabul mudarrisi, maktabahnya ini khabar sekaligus sebagai mudhafun, sekaligus sebagai mudhaf, al mudarrisi mudhafun ilaih, makanya dia majrur kasrah. Kenapa pakai hazi? Karena yang ditunjuk maktabatu ini muannas, kita pakai hazihi. Kemudian hazi Maryamu, jelas Maryamu perempuan, ini Maryam, kita pakai hazihi. Hazihi mubtada, Maryamunya khabar. Contoh lainnya, hazihi mudarrisatuna, hazihi mudarrisatuna, ini guru perempuan saya, ya. Mudarrisah muannas, maka kita pakai hazihi. Hazihi mubtada, kemudian mudarrisah ini khabar sekaligus sebagai mudhaf, sedangkan dhamir na di sini sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga, asmaul isyarah, kata tunjuk, lil ba'id, yang jauh, itu al muzakkar, untuk laki-laki. Kita pakai zalika atau zaka. Zaka ini sama dengan zalika, cuma disingkat, ya. Jadi huruf lam di sini dihilangkan jadi zaka. Artinya sama, itu. Misalnya zaka kursiyuhu, ini
kursinya, ya. Kursiyun di sini muzakkar, maka kita pakai zalika. Untuk yang bait yang artinya itu. Zakanya ini mubtada, kemudian kursiyuhu ini khobar, kursiyunya sekaligus sebagai mudhof, sedangkan dhamir hu di belakang ini dhamir muttasil sebagai mudhofun ilaih. Ya. Contoh berikutnya zalika maktabul mudarisi, itu meja guru. Ya. Maktabu ini muzakkar, kalau kita nunjuk jauh bait pakai zalika. Jadi zalika ini bisa yang bait, bisa yang akil, bisa ghairu akil. Yani kursiyun ini ghairu akil, sedangkan nanti Muhammadun contoh selanjutnya ini akil, berakal. Zalika di sini sebagai mubtada, maktabul ini khabar sekaligus sebagai mudhaf, al-mudarisi mudhafun ilaih. Contoh berikutnya zaka Muhammadun, itu Muhammad, ya jelas. Muhammadun ini muzakkar, maka kita pakai zaka atau zalika. Zaka ini mubtada, Muhammadun khabarnya. Kemudian wazalika aliyun, dan itu ali, ya ini jelas juga ali laki-laki muzakkar, maka kita nunjuk pakai zalika. Zalika mubtada, aliyun khabar. Yang keempat asmaul isyarah, kata tunjuk lil ba'id yang jauh, al muannas, ya untuk yang perempuan kita pakai apa? Pakai tilka. Contoh tilka makatibut tullabi. Tilka makatibut tullabi. Makatibu di sini dikategorikan sebagai muannas, maka untuk nunjuk jauh kita pakai tilka. Walaupun ini tunggalnya maktabun, makatibu tunggalnya maktabun. Maktabun. Nah, maktabun ini muzakkar sebenarnya. Tapi kalau ghairu akil kita jadikan sebagai muannas, jadi makatibu. Nah, makatibu ini jamak ghairu akil itu dikategorikan sebagai mufrad muannas, maka kita pakai tilka. Ya. Pakai tilka karena dikategorikan sebagai muannas. Jadi kalau misalnya ini jauh ya lil ba'id. Kalau misalnya dekat kita pakai hazi berarti. Hazi makatibut tullabi. Jadi bukan pakai haza. Nah, contoh berikutnya dilanjutkan sedikit. Tilka sebagai mubtada, kemudian makatibut tullabi, makatibun khabar sekaligus sebagai mudhaf, at-tullabi mudhafun ilaih. Contoh berikutnya tilka Fatimah, tuh itu Fatimah, jelas ini Fatimah perempuan, maka kita pakai tilka. Tilka sebagai mubtada, Fatimatul khabar. Tilkal kutubu lil mudarrisi. Tilkal kutubu lil mudarrisin, lil mudarrisina. Buku-buku itu untuk para guru, ya. Tilkal kitabu lil mudarrisina, untuk buku-buku itu untuk para guru. Al-kutubu tunggalnya ini al-kitabu. Al-kitabu mufrad tunggal muzakkar. Tapi begitu sama dengan makatibu. Jadi begitu dia jamak, ya al-kutubu ini muannas. Makanya nunjuknya pakai tilka. Ya. Bukan pakai zalika gitu misalnya. Walaupun secara tunggal al-kitabu itu muzakkar. Jadi kalau ini kita rubah jadi bentuk yang qorib misalnya. Kalau dia tunggal hadzal kitabu. Tapi kalau dia jamak tilkal hadzihil kutubu, ya. Tilka di sini sebagai mubtada, al kutubu ini badal namanya. Badal, ya, badal menggantikan tilka, ya. Tahu dari mana ini badal? Kalau kita hilangkan salah satunya, tidak merubah arti. Misalnya al-kutubu kita hilangkan. Tetap merupakan jumlah yang mufidah, yang sempurna. Tilka lil mudarisin, atau sebaliknya,
tilka yang kita hapus. Nah, ini tetap merupakan jumlah yang mufidah. Al-kutubu lil mudarrisin. Ya. Nah, sedangkan lil mudarrisin jelas ini jar majrur. Al-mudarrisin jamak muzakkar salim, tanda majrurnya dengan ya dan nunnya di fathah. Ya. Yang kelima ya mutakallim, yaul mutakallimi. Misal, hazihi madrasati, ini sekolah saya. Ya, di sini ada madrasatun ditambah ana jadi madrasati. Nah, ya di sini namanya ya mutakallim. Ya, hazihi mubtada, kemudian madrasati madrasahnya khabar sekaligus sebagai mudhaf. Ya mutakallim mudhafun ilaih. Contoh berikutnya, tilka hakibati, itu tas saya. Ya, di sini ada hakibati. Ini hakibah ditambah ana jadi hakibati. Tilkanya ini mubtada, kemudian hakibatun ini khobar sekaligus sebagai mudhaf. Kemudian ya mutakalim sebagai mudhafun ilaih. Contoh berikutnya, haula'i asdiqai. Mereka ini teman-teman saya. Haula'i asdiqai. Mereka ini teman-teman saya. Sini ada astiqaun ditambah ana jadi astiqai. Ya, haula'i ini mubtada, kemudian astiqau nya ini khabar sekaligus sebagai mudhaf, ya mutakallim mudhafun ilaih. Lanjut yang nomor 6. Dhamirul jam'i lil mutakallim. Dhamir jamak lil mutakallim yang berbicara. Ya, nahnu. Jadi kita ngomongin nahnu. Kalau dia munfasil namanya nahnu. Ya, ini dhamir nahnu. Kalau dia munfasil. Kalau di sini contohnya contoh yang dua-duanya ada contohnya ya. Ada yang contoh mutasil dan contoh yang munfasil. Misalnya hadza fasluna, ini kelas saya. Di sini ada faslun ditambah nahnu jadi fasluna. Hadza ni mubtada, kemudian fasluna, faslunnya khabar sekaligus sebagai mudhaf. Dhamirul jam'i lil mutakallim, di sini ada na di sini sebagai mudhafun ilaih. Contoh berikutnya, fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas saya ada 10 orang siswa, pelajar. Ya. Fi faslina asyaratu tullabin. Di sini ada faslun. Ya, di sini ada faslun ditambah nahnu, dhamir jam'il mutakallim jadi faslina. Awalnya fasluna, tapi karena ada harful jar fi jadinya kasrah fi faslina, dan dia sekaligus sebagai mudhaf. Kemudian dhamirnya dhamir jam'il mutakallim ini sebagai mudhafun ilaihi. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya di sini. Mubtada khabarnya mana? Fi faslina ini khabarnya. Ya, jadi kalau kita melihat ada sibul jumlah di depan, itu udah pasti bukan mubtada, tapi dia khabar. Kalau ada sibul jumlah misalnya jar majrur seperti ini ya. Fi faslina jar majrur ini sibul jumlah. Seperti jumlah kalimat tapi bukan jumlah ya. Hanya menyerupai jumlah, tapi belum sempurna kalimatnya. Nah, kalau kita ketemu kalimat seperti ini yang di depan, yang di awal kalimat, maka ini bukan mubtada. Ya, mubtadanya di belakang, namanya mubtada muakhar. Mubtadanya berarti asyaratu. Ya, khabarnya di fi faslina ini jar majrur sebagai khabar. Asyaratu tullabin, asyaratun mubtada sekaligus sebagai mudhaf, tullabina mudhaf ilaihi. Ya. Jadi kalau kita mau balik bisa asyaratu tullabin fi faslina misalnya. Tapi ini kita mau menekankan khabarnya fi faslina. Ya, uslub bahasa Arab seperti itu. Karena kita mau menekankan fi faslinanya, maka kita kedepankan khabarnya, namanya khabar muqaddam. Kemudian mubtadanya kita akhirkan, kita namakan mubtada muakhar. Nah, asyaratu tullabin ini al-a'dad, masih ingat ya?
Jadi kalau yang dihitung itu itu muzakkar. Nah, kita balikan dulu ke tunggalnya, mufrad. Tullabin ini tunggalnya thalibun. Nah, berarti kan tunggalnya muzakkar. Berarti bilangannya al-a'datnya itu mesti muannas. Maka kita pakai asyaratu, bukan pakai asyratu. Afwan, bukan pakai asyru, tapi pakai asyaratu. Jadi ada muannas ya. Kalau misalnya muzakkarnya kan asyru. Lanjut. Contoh berikutnya hadza mudarrisuna. Ini ini guru ini guru kami ya. Sini ada mudarrisun ditambah nahnu jadi mudarrisuna. Hadza ini mubtada, mudarrisu ini khabar sekaligus sebagai mudhaf, kemudian dhamir jam'il mutakallim na di sini sebagai mudhafun ilaih. Ya, lanjut. Nahnu nuhibbuhu. Ya. Kami mencintainya, kami mencintainya. Nah, ini nyanya nggak tahu siapa. Nahnu nuhibbu, kami mencintainya. Nah, nahnunya ini domir jamul mutakallim, tapi domirnya domir munfasil, ya, terpisah, tidak bersambung ke isim, ya, atau ke ya tidak bersambung ke isim. Jadi dia tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Kalau kata yang lainnya kan bersambung ya, misalnya fasluna, kemudian mudarrisuna. Nah, kalau ini dia berdiri sendiri, makanya mesti full kita menyebutkannya nahnu. Nahnu nuhibbu, kami mencintainya. Nahnu sebagai mubtada, kemudian di sini ada jumlah fi'liyah sekaligus berkedudukan sebagai khabar. Yang ketujuh domirul ghaib, domir orang ketiga yang diajak berbicara, yang dibicarakan. Domirul ghaib, domir ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Lil mufrad, untuk laki-laki, lil mufrad, tunggal, al muzakkar, laki-laki. Kita pakai huwa ya. Misalnya huwa faslun wasi'un. Ini adalah ruangan yang luas ya. Huwa ini mubtada, kemudian faslun ini khabarnya, wasi'un ini na'at ya. Na'at dari faslun. Ya, kita lihat cirinya. Di sini sama-sama tunggal, sama-sama ada tanwin ya kan. Sama-sama marfu ya. Nah, ini ya apa namanya? Ciri dari na'at ya. Ada 4 dia. Kemudian contoh berikutnya fihi nafizatani. Fihi nafizatani, di dalamnya ada 2 jendela ya. Di dalamnya ada 2 jendela. Di sini ada hi di sini. Fihi. Jadi ini fi ya, ditambah huwa jadinya fihi. Fihi nafizatani. Nah, kita tadi sudah belajar kalau ketemu sibul jumlah berarti di sini yang di depan di awal kalimat berarti fihinya ini khobar ya. Kemudian nafizataninya ini mubtada'nya di depan, di belakang. Contoh berikutnya fihi makatibu. Di dalamnya ada apa nih? Meja-meja ya. Fihi makatibu. Fi ditambah huwa jadi fihi dhamir ghaib al-mufrad al-muzakkar, makatibu mubtada'nya. Jadi fi ini khabarnya, makatibu ini mubtada'nya yang diakhirkan. Fi saburatun, di dalamnya ada fihi saburatun. Di dalamnya ada papan tulis di dalam fasl ya. Baliknya ke sini semua nih kayaknya. Baliknya ke kalimat awalnya huwa faslun wasiun. Fihi saburatun. Fi ditambah huwa jadi fihi saburatun. Saburatun ini mubtada'nya. Fihi ini khabarnya dikedepankan. Saburatun mubtada yang diakhirkan.
huwa minal yabani. Ini contoh yang lainnya. Huwa minal yabani. Jadi kalau yang tadi itu dia domir muttasil, domirnya muttasil tersambung dengan kata yang lainnya. Kalau yang contoh yang ininya huwa minal yabani, domirnya munfasil, terpisah, tidak bersambung dengan kata lainnya. Huwa minal yabani. Dia berasal dari Jepang. Huwanya ini mubtada, jar majrur ini berkedudukan sebagai khabar. Yang kedelapan, domirul ghaib, orang ketiga yang dibicarakan lil mufrad, untuk tunggal, al muannas, perempuan, ya. Jadi hiya. Jadi domirnya hiya. Contoh hiya qaribatun, itu dekat. Hiya qaribatun. Ini berarti domir munfasil, ya, domir yang tidak bersambung dengan kata lainnya. Hiya qaribatun, hiyanya mubtada, qaribatun khabar. Hiya madrasatun kabiratun. Ia sekolah yang besar, ya. Kenapa pakai hiya? Karena kita lagi menjelaskan, karena khabarnya ini muannas, maka kita pakai hiya. Hiya madrasatun kabiratun. Ia sekolah yang besar. Nah, kabiratun sebagai apa? Sekaligus hiya mubtada, oke. Madrasatun ini khabarnya, kabiratun sebagai apa? Sebagai na'at, ya, sebagai na'at dari madrasatun. Ya, ini sama-sama cirinya, ini sama-sama muannas, ada ta marbuto, kemudian sama-sama marfu, ada dia pakai doma, kemudian sama-sama apa? Sama-sama pakai doma, kemudian sama-sama tunggal, ya, madrasatun kabiratun, sama-sama tunggal, kemudian sama-sama nakiroh, ya. Kita lihat kedua-duanya tidak ada alif lam, ya, ada 4, ya, berarti. Ya, contoh berikutnya laha salah satu abwabin, ya. Baginya ini baliknya ke madrasah, ya. Laha, makanya pakai laha, ya, domirnya ke laha. Domir muannas, jadi kalau bersambung dengan jadi domir muttasil bersambung dengan isim lainnya, dia berubah jadi ha. Jadi la ditambah hiya jadi laha. Laha maksudnya balik lagi ke madrasah. Laha salasu abwabin, dia punya 3 pintu, ya. Nah, ini lahanya ini khabar, ya. Kita belajar kalau desibul jumlah di awal itu khabar. Nah, berarti mubtadanya yang mana? Mubtadanya kita potong di sini. Mubtadanya berarti salah satu mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhkhar. Sekaligus sebagai mudhaf, kemudian abwabin ini mudhafun ilaih, makanya dia kasroh. Nah, abwabin ini yang dihitung itu tunggalnya babun, ya. Babun ini muzakkar, makanya al-a'datnya mesti muannas. Salah satu, bukan pakai salah su, tapi pakai salah satu. Ya. Contoh berikutnya abwabuha maftuhatun. Pintunya, pintu sekolah, abwabun ditambah hiya, abwabuha maftuhatun, terbuka, ya. Abwabuha sibul jumlah, ya. Afwan. Abwabuha maftuhatun. Abwabun mudhaf, ya. Abwabuha ini mubtada sekaligus sebagai mudhaf, kemudian haknya dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih, ini sebagai mubtada, maftuhatun khabar, ya. Yang kesembilan, domirul ghaib lil jam'i al muzakkar. Domir orang ketiga lil jam'i, untuk jamak, al muzakkar, untuk muzakkar. Contoh karosiyuhum. Ya, di sini ada hum di sini. Domir ghaib lil jam'i al muzakkar. Karosiyu ditambah hum jadi karosiyuhum. Kursi-kursi
mereka. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda. Hum min biladin mukhtalifatin. Hum-nya ini mubtada. Min biladin mukhtalifatin ini khabar. Jar majrur sebagai khabar. Biladin kasroh karena ketemu min. Mukhtalifatin ini sebagai na'at dari biladin. Contoh berikutnya, lughatuhum mukhtalifatun. Bahasa mereka berbeda-beda. Lughatuhum mukhtalifatun. Lughatun ditambah hum jadi lughatuhum. Ya. Kemudian alwanuhum mukhtalifatun. Warna mereka, warna kulit mereka juga berbeda-beda. Alwanun ditambah hum jadi alwanuhum. Dinuhum wahidun. Agama mereka satu, tapi dinuhum wahidun. Agama mereka satu. Dinun ditambah hum jadi wahidun. Ya, yang ke-10 tentang man'ut wa na'tun, ya, tentang sifat. Contoh madrasatun kabiratun. Madrasatun kabiratun, sekolah yang besar, ya. Nah, ini kabiratun ini na'atnya, ya. Kita perhatikan di sini sama-sama muannas, sama-sama marfu, pakai doma, sama-sama apa? Sama-sama tunggal, ya. Madrasatun ini tunggal, kabiratun tunggal, kemudian sama-sama nakiroh, ada 4, ya cirinya. Jadi naat itu ngikutin man'utnya dari 4 sisi. Contoh berikutnya fusulun kasirotun. Fusulun kasirotun, ruangan-ruangan yang banyak atau kelas-kelas yang banyak, ya. Nah, ini kasirotun ini sebagai naatnya, ya. Tapi kenapa pakai kasirun bukan pakai kasirotun, bukan pakai kasih, kenapa pakai kasirotun bukan pakai kasirun? Karena fusulun ini kan goiro akil, ya, jamak. Awalnya kan tunggalnya faslun. Faslun itu muzakkar. Tapi kalau dia jamak goiro akil, dia dikategorikan sebagai muannas. Maka naatnya juga muannas, kasirotun bukan kasirun. Nah, ini bedanya. Faslun wasiun, kelas yang luas. Wasiun ini naatnya. Nah, kalau kita jadikan jamak berarti bukan faslun wasiun tapi fusulun wasiatun. Fusulun wasiatun. Jadi wasiun kita jadikan muannas karena faslun begitu kita jadikan jamak fusulun, fusulun ini dikategorikan sebagai muannas walaupun mufradnya tunggalnya muzakkar. Nafizatani kabirotani, ya, nafizatani kabirotani. Dua jendela ini dua jendela yang besar, ya. Nah, ini mesti sama semua. Jadi kalau di sini man'utnya yang disifatkannya ini musanna 2, maka na'atnya juga mesti 2, ya. Jadi ada tambahan alif dan nun di sini mesti sama. Nah, dan dia sama-sama marfu dan ya contoh yang lainnya juga harus ada di situ. Hum mim biladin mukhtalifatin. Mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. Nah, ini ada na'at di sini mukhtalifatin. Ya. Mim biladin mukhtalifatin. Dari negeri yang berbeda-beda. Kemudian rajulun solihun, laki-laki yang solehnya. Solihunnya naatnya. Maka tandanya sama. Kemudian dia karena dia muzakkar berarti pakai solihun bukan pakai solihatun. Nah, tapi kalau dia perempuan imro'atun solihatun misalnya. Jadi mesti sama yang ngikutin man'utnya dalam 4 kondisi. Contoh berikutnya yang ke-11 mengenai mudhaf wa mudhafun ilaih. Contohnya salah satu abwabin, tiga pintu. Nah, ini kita bilangan 3 sampai 10 itu bentuknya mudhaf ilaih, kemudian mudhaf ilaihnya yang kita hitung kita mesti jadikan tunggal dulu. Babun. Nah, dia kan babun ini muzakkar berarti al-a'datnya mesti muannas. Salah satu bukan pakai salasu.
Contoh berikutnya maktabul mudarisi, ya, mejanya guru. Nah, ini juga bentuk mudhof ilaih, ya. Maktabunya mudhof, makanya dia pakai doma aja, tanwinnya hilang, kemudian al-mudarisi majrur. Maka tibut tullabi, meja-meja para murid, ya. Maka tibut tullabi, maka tibunya mudhof, at-tullabi mudhof ilaih, maka dia kasrah majrur. Abwabuha, abwabuha, pintu-pintunya. Nah, kalau kita melihat kata seperti ini, abwabuha, isim ketemu domir mutasil, ini udah pasti mudhof ilaih. Jadi abwabuha, kemudian berikutnya fasluna, kelas kami, lughatuhum, ini semua mudhof ilaih. Yang ke-12 mubtada wa khabarun, ya. Ini jumlah ismiyah terdiri dari dua rukun mubtada wa khabar. Contoh hazihi madrasati. Mungkin saya nggak jelaskan lebih dalam karena tadi sudah dijelaskan banyak. Hazihi madrasati, ini guru saya. Hazinya mubtada, kemudian madrasati khabar. Hiya qaribatun. Hiya qaribatun. Hiya mubtada, qaribatun khabar. Abwabuha maftuhatun. Pintu-pintunya terbuka. Pintu-pintunya terbuka. Ya, abwabuha maftuhatun. Abwabuha ini mubtada. Hanya ini bentuk mudhof ilaih, berarti domir hanya ini mudhof ilaih, maftuhatun khabar. Zaka kursiyuhu, itu kursinya, zakanya mubtada, kursinya khabar, sekaligus sebagai mudhof. Domir hu di sini mutasil, domir mutasil berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Contoh berikutnya maktabul mudarisi kabirun. Maktabul mudarisi kabirun. Maktabul mudarisi kabirun. Meja guru besar gitu. Meja guru ini besar, ya. Maktabul mudarisi kabirun. Maktabu ini mubtada sekaligus sebagai mudhaf, makanya di sini dia pakai doma aja, bukan tanwin. Al mudarisi mudhafun ilai. Khabar mana khabarnya kabirun. Jadi ya, kabirun. Jadi kita potong sampai sini nih. Maktabul mudarisi. Nah, ini satu rukun mubtada sekaligus sebagai idhofah, mudhaf ilai, kabirunnya khabarnya. Hadza mudarrisuna. Ini guru kami. Hadza mubtada, kemudian mudarrisuna ni khabar, mudarisu sekaligus sebagai mudhaf, dhamir na di sini berkedudukan sebagai mudhafun ilai. Ya, jadi isim ketemu dhamir muttasil itu pasti bentuk idhofah. Misalnya di sini contohnya madrasati, abwabuha, kemudian ada kursi yuhu, mudarrisuna. Ini semua bentuk idhofah, mudhaf ilaih. Yang ke-13 mengenai al-musanna, tentang dua, ya, tentang bilangan dua. Misalnya fihi nafizatani kabirotani, di dalamnya ada dua jendela kabirotani yang besar, ya. Nah, ini ada bilangan dua di sini. Cirinya ada alif dan nun. Ya, nafizatani kabirotani, di sini juga ada alif dan nun. Ya, jamak al-musanna. Kemudian contoh berikutnya at-talibani mujtahidani. Dua murid yang rajin. Nah, ini juga harus ini juga bentuk musanna. Jadi kalau mubtadanya musanna, khabarnya juga mesti musanna. Ciri musannanya mana? Ada alif dan nun di sini. Nunnya kasroh, ya. At-talibani al-mujtahidani. Ya, nunnya kasroh. Yang ke-11 mengenai al-adad, bilangan. Misalnya salah satu abwabin, 3 pintu, ya. Nah, al-adad bentuk bilangan 3 sampai 10 ini bentuknya bentuk idhofah. Ya, salah satunya mudhaf, abwabin mudhaf ilai, dan saling berkebalikan. Tapi mudhaf ilai kita balikan dulu ke mufrad. Nah, kalau dia
dia muzakkar, misalnya abwabun, tunggalnya babun, berarti al-adatnya mesti muannas, salah satu bukan salasu. Contoh berikutnya asyaratu tullabin, 10 murid. Ya, sama dibentuk idhofah. Asyaratunya mudhaf, kemudian tullabin ini mudhafun ilaihi, makanya dia kasrah. Ya. Yang ke-15 mengenai harful jar. Harful jar, misalnya fil madrasati fusulun, di dalam sekolah itu ada ruangan-ruangan. Fil madrasati fusulun, ini ada harful jar fi, makanya al madrasati dia kasroh. Ya, kalau kita ketemu sibul jumlah seperti ini, dia khabar. Mubtada yang mana? Berarti mubtadanya di sini nih, fusulun mubtadanya. Ya. Fi faslina asyaratu tullabin. Di sekolah saya ada 10 pelajar, sama dengan yang tadi. Fi faslina ini jar majrur, makanya dia kasroh. Tapi karena dia berupa sibul jumlah, ini dia merupakan berkedudukan sebagai khabar. Ya. Faslina awalnya fasluna, tapi karena ketemu fi jadi faslina. Faslina ini sendiri bentuk idhofah. Mubtada mana? Mubtadanya asyaratu. Kemudian tullabin ini mudhafun ilaihi. Hum min biladin mukhtalifatin, mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda. Hum min biladin mukhtalifatin. Min biladin, nah di sini ada biladin, ya, bukan baladun tapi biladin karena ada harful jar min. Jadi min biladin, ya. Nah, di sini ada bagan ya untuk lebih menjelaskan. Abawabuha misalnya fasluna. Jadi isim ketemu dhamir muttasil itu bentuknya bentuk mudhaf mudhaf ilaih. Jadi misalnya contoh di kanan ya. Abawabuha, abawabunya itu mudhaf, haknya itu mudhaf ilaih. Atau fasluna, faslunya ini mudhaf, na-nya ini mudhaf ilaih. Ya. Bagan berikutnya mengenai mubtada dan khabar. Hazi madrasati. Ini sekolah saya, ya. Hazi mubtada, madrasati, madrasatunya khabar sekaligus sebagai mudhaf. Sedangkan dhamir ya mutakallim itu mudhafun ilaih. Contoh yang lain, zaka kursiyuhu. Ini juga bentuk mubtada khabar. Itu kursinya, zaka mubtada, kursiyunya khabar sekaligus sebagai mudhaf. Dhamir hu muttasil di sini sebagai mudhafun ilaih. Ya, bagan yang ini maktabul mudarisi kabirun. Mejanya guru besar. Maktabu mubtada, al mudarisi mudhaf ilaih, makanya dia kasrah. Maktabunya sekaligus sebagai mudhaf, al mudarisi mudhaf ilaih, kabirunnya khabar. Lughatuhum, bagian berikutnya lughatu mukhtalifatun. Ya, bahasa mereka berbeda-beda. Nah, ini juga bentuk idhofah ini. Tapi karena dia di depan, jumlah ismiyah di depan dia sekaligus sebagai mubtada. Lughatun yang mubtada sekaligus sebagai mudhaf. Kemudian humnya mudhaf ilaih, khabarnya mana? Mukhtalifun khabarnya. Bagian yang terakhir, hiya madrasatun kabiratun. Hiyanya mubtada, hiya madrasatun kabiratun. Ini adalah sekolah yang besar, ya. Hiyanya mubtada, madrasatunnya khabar, kemudian kabiratun ini na'at sifatnya. Balik ke madrasatun ngikutin di 4 hal. Sama-sama tunggal, ya. Madrasatun kabiratun sama-sama tunggal, sama-sama muannas, ya. Ada cirinya tanda tak marbuta di sini. Kemudian sama-sama marfu, ya, ada tanda rafa di sini sama-sama doma. Kemudian sama-sama nakirah, ya, di sini nggak ada alif lam. Dua-duanya pakai tanwin, ya. Ya, insyaallah cukup pembahasan untuk hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.